Tidur adalah salah satu perilaku biologis paling universal di bumi. Hampir semua makhluk hidup yang memiliki sistem saraf, dari manusia, mamalia, burung, hingga serangga, menunjukkan bentuk istirahat yang menyerupai tidur. Padahal tidur membuat makhluk hidup tidak sadar, tidak responsif, dan secara evolusioner tampak berisiko. Lalu muncul pertanyaan besar, jika tidur berbahaya, kenapa justru dipertahankan oleh evolusi? Dan jika tidur begitu penting, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh dan otak kita ketika kita tertidur? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami tidur bukan sebagai kebiasaan, melainkan sebagai proses biologis aktif yang sangat terorganisir. Mari kita mulai dari fakta paling dasar tentang tidur. Tidur bukan hanya milik manusia, hewan di alam liar pun tidur, meskipun dengan cara yang sangat bervariasi. Burung tertentu bisa tidur dengan satu mata terbuka, lumba-lumba tidur hanya dengan satu belahan otak, jerapah tidur dengan sangat singkat, sementara kucing bisa tidur lebih dari setengah hari. Perbedaan ini menunjukkan satu hal penting. Tidur tidak memiliki satu bentuk tunggal, tetapi fungsinya sama. Artinya, tidur adalah kebutuhan biologis fundamental, bukan kebiasaan sosial atau budaya. Jika tidur begitu penting, kenapa tubuh tidak bisa terus terjaga? Saat kita terjaga, tubuh berada dalam kondisi aktif. Otak terus memproses informasi, neuron saling berkomunikasi tanpa henti, hormon stres dilepaskan, dan aktivitas metabolik meningkat. Semua proses ini menghasilkan limbah biologis. Tanpa tidur, limbah tersebut menumpuk dan mengganggu fungsi sel. Tidur memberi tubuh waktu untuk menurunkan aktivitas metabolik berlebih, memperbaiki sel yang rusak, dan mengembalikan keseimbangan biologis. Atau dengan kata lain, tidur adalah fase pemulihan biologis, bukan sekedar waktu di mana tubuh tidak beraktivitas. Lalu bagaimana tubuh tahu kapan harus tidur? Rasa kantuk dikendalikan oleh dua sistem utama. Yang pertama adalah ritme sirkadian. Ini adalah jam biologis internal 24 jam yang diatur oleh bagian otak bernama suprachiasmatic nucleus di hipotalamus. Jam ini sangat sensitif terhadap cahaya. Cahaya menekan hormon melatonin sehingga kita tetap terjaga, sedangkan kegelapan meningkatkan hormon melatonin yang memicu rasa kantuk. Sistem kedua adalah presur tidur yang dipengaruhi oleh penumputan zat adenosin di otak. Semakin lama kita terjaga, semakin tinggi kadar adenosin dan semakin kuat dorongan untuk tidur. Ketika ritme sirkadian dan presur tidur bertemu, tubuh secara biologis masuk ke kondisi tidur. Ketika rasa kantuk mulai muncul, bagian otak bernama suprachiasmatic nucleus atau SCN yang terletak di hipotalamus mulai mengatur ulang aktivitas tubuh agar berpindah dari mode aktif ke mode istirahat. SCN menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis, mengurangi pelepasan hormon stres seperti kortisol, dan meningkatkan dominasi sistem saraf parasimpatis yang membuat tubuh lebih tenang. Begitu kita memasuki tahap awal tidur, produksi melatonin meningkat dan suhu inti tubuh mulai turun sekitar 0,5 hingga 1 derajat Celcius. Penurunan suhu ini sangat penting karena membantu otak memasuki fase tidur yang lebih dalam. Detak jantung mulai melambat, pembuluh darah kulit melebar, dan pernapasan menjadi ritmis serta lebih stabil. Selain itu, tubuh juga mengubah pola gelombang otak dari kondisi sadar yang didominasi gelombang beta. Otak beralih ke gelombang alfa ketika mulai mengantuk, lalu theta di tahap tidur ringan. Pada tidur yang lebih dalam, gelombang delta yang besar dan lambat mengambil alih. Inilah fase ketika tubuh melakukan pemulihan fisik paling intensif. Saat tidur berlangsung, tubuh sebenarnya tidak beristirahat sepenuhnya. Justru ada banyak proses penting yang terjadi di balik layar. Sistem perbaikan tubuh bekerja lebih aktif dibanding saat kita terjaga. Sel-sel tubuh memperbaiki kerusakan, jaringan diperbarui, dan fungsi imun diperkuat. Pada saat inilah hormon-hormon penting bekerja secara optimal.
Hormon pertumbuhan meningkat drastis saat tidur dalam, membantu memperbaiki jaringan dan memulihkan sel yang rusak. Prolaktin berperan besar dalam pengaturan sistem imun, sehingga kurang tidur dapat melemahkan pertahanan tubuh. Leptin dan grelin, dua hormon pengatur nafsu makan, juga disetel ulang selama tidur. Jika tidur kita cukup, keseimbangan kedua hormon ini terjaga. Leptin meningkat untuk menekan rasa lapar, dan grelin menurun sehingga tubuh tidak memicu makan berlebih. Tidak heran jika kualitas tidur berpengaruh besar pada berat badan. Selain itu, selama tidur, otak menjalankan proses pembersihan melalui sistem glifatik, yaitu jaringan yang meningkatkan aliran cairan cerebrospinal untuk membuang racun metabolik, termasuk protein berbahaya yang bisa memicu penyakit neurodegeneratif. Proses ini hanya bekerja optimal jika kita benar-benar tertidur, bukan sekedar baring sambil menutup mata. Semua proses ini menunjukkan bahwa tidur bukanlah kondisi pasif, melainkan fase biologis untuk memulihkan energi, memperbaiki jaringan, dan mengatur ulang fungsi kognitif. Tidur bukanlah satu kondisi yang seragam. Saat kita tertidur, tubuh masuk ke siklus biologis terstruktur yang terdiri dari dua fase utama, yaitu tidur non-REM dan tidur REM. Sekitar 3/4 waktu tidur kita dihabiskan dalam fase non-REM. Di fase inilah, tubuh melakukan pemulihan fisik yang paling besar. Detak jantung melambat, tekanan darah menurun, dan hormon pertumbuhan dilepaskan untuk memperbaiki jaringan serta memperkuat sistem imun. Tahap terdalam dari tidur non-REM yang disebut slow wave sleep sangat penting untuk pemulihan energi dan kesehatan tubuh. Sisanya, sekitar 20 hingga 25% adalah fase REM atau rapid eye movement. Pada fase ini, otak justru sangat aktif, sementara otot tubuh mengalami kelumpuhan sementara. Disinilah mimpi paling jelas terjadi, dan otak memproses emosi serta memperkuat memori jangka panjang. Tidur non-REM dan REM tidak berdiri sendiri. Keduanya membentuk siklus tidur sekitar 90 menit yang berulang 4 hingga 6 kali setiap malam. Di awal malam, non-REM lebih dominan untuk pemulihan fisik, namun menjelang pagi, fase REM semakin panjang untuk mendukung fungsi mental dan emosional. Karena itu, tidur yang sehat bukan hanya soal lama tidur, tetapi soal keseimbangan antar fase. Tidur adalah proses biologis aktif yang menjaga tubuh dan otak tetap berfungsi optimal. Kurang tidur memiliki dampak luas pada tubuh. Secara kognitif, kurang tidur dapat menyebabkan konsentrasi menurun, memori terganggu, dan pengambilan keputusan memburuk. Sedangkan secara fisiologis, kurang tidur dapat menyebabkan sistem imun melemah, tekanan darah meningkat, dan risiko penyakit kronis bertambah. Dan dalam jangka panjang, kurang tidur dapat berhubungan dengan berbagai macam gangguan kesehatan serius. Tidur bukanlah kondisi pasif. Tidur adalah proses biologis aktif yang menjaga otak dan tubuh tetap berfungsi optimal. Tanpa tidur, sistem biologis kita perlahan kehilangan keseimbangan. Karena itu, tidur bukan tanda kelemahan. Tidur adalah mekanisme bertahan hidup yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Jika tubuhmu mengantuk, itu bukan kegagalan disiplin, tapi itu adalah sinyal biologis bahwa tubuh dan otakmu sedang membutuhkan pemulihan.